Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karski Saputra dari kelas 11 MIPA 3, absen 14. Kemarin saya beserta teman saya telah berkunjung ke Museum Persnia dalam penugasan yang sudah diberikan oleh Bapak Hendrano. Saya beserta beberapa teman saya ingin mewawancari Kak Salman Al-Rasyid selaku pemilik sekaligus owner dari museum ini. Bagaimana sejarahnya tentang uang kertas ini mohon disimak videonya. Kita ketahui bahwasanya setelah Jepang menduduki Indonesia, ada 3 kejadian besar yang terjadi, yaitu pengeboman Hiroshima Nagasaki tanggal 9, tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945, kejadian Rengas Dengklok atau penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan peristiwa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. 1 bulan setelah Indonesia merdeka, negara kita Republik Indonesia mencetak mata uang dengan menampilkan inskripsi Republik Indonesia. Ada beberapa pecahan yang dicetak, yaitu pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 10 sen, setengah rupiah atau 50 sen, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Dan mata uang ini disebut dengan mata uang putih. Kenapa Pak disebut mata uang putih? Karena mata uang ini dianggap mata uang resmi. Karena Indonesia merdeka setelah mata uang ini dicetak 1 bulan setelah Indonesia merdeka. Jadi ini disebut dengan mata uang putih. Mata putih dikaitkan dengan kata suci. Begitu. Jadi ada persaingan antara mata uang yang disebut dengan mata uang ori, mata uang Republik Indonesia, dengan mata uang nicas yang disebut dengan mata uang putih, uang merah. Jadi mata uang putih dan mata uang merah ini persaingan yang berat antara 2 mata uang yang dipergunakan oleh kita. Mata uangnya bisa sebelah sini adalah mata uang resmi yang dipergunakan di wilayah kita 1 bulan setelah Indonesia merdeka, atau disebut dengan mata uang Republik Indonesia atau ORI. Di kala yang bersamaan tahun 1940, di kala yang bersamaan ketika terjadi agresi militer atas perintah dari Ratu Wilhelmina, kejadian agresi militer 1 dan militer 2, Belanda mencetak mata uangnya sendiri dengan menampilkan inskripsi Dajavase Bank. Ada beberapa ini pecahan yang dicetak seperti ini. Dan mata uang yang sudah saya sebutkan tadi itu dipergunakan secara bersama-sama. Jadi kita mempergunakan setidaknya 5-6 mata uang secara bersama-sama. Apa akibatnya? Terjadi hiperinflasi yang luar biasa. Jadi jumlah mata uang kertas kita tidak terkontrol. Sehingga Syarifuddin Prawira, Menteri Keuangan kita, menerapkan kebijakan yang bernama Gunting Syarifuddin. Yang bisa dikatakan kebijakan Gunting Syarifuddin atau centering sebutannya. Dengan apa Kak centering? Dengan memotong mata uang yang ilegal dari Jepang dan dari Belanda menjadi 2 bagian seperti ini. Jadi mereka memotong mata uang ini menjadi 2 bagian. Untuk apa? Untuk memangkas jumlah mata uang kertas yang beredar di Indonesia, di mana pada sisi kanan wajib ditukarkan ke Bank Indonesia sebagai surat obligasi. Surat obligasi itu surat hutang. Jadi kita diberikan pernyataan bahwasannya Indonesia meminjam uang ke kita. Sedangkan sisi kiri ini bisa dipergunakan sebagai alat pembayaran. Namun kedua mata uang ini, 2 lembar ini nilainya sama-sama setengah dari nilai asli. Jadi kalau pecahannya 50 gulden, nilai setengahnya berapa? 25 gulden. Jadi sisi kanan pecahannya 25 gulden, sisi kiri pecahannya 25 gulden. Kebijakan ini untuk memangkas segala jenis mata uang yang tidak terkontrol di Netherlands of Inggris, dengan harapan terkumpul 1 miliar gulden untuk membayar hutang Indonesia ke kolonial.
Tetapi setelah kebijakan ini dipraktekkan, mereka mendapatkan 2,65 miliar rupiah untuk membayar. Setelah terjadinya kebijakan Senring atau kebijakan Indonesia Liquidin, sempat terjadi krisis keuangan yang besar di Indonesia. Karena mata uang ori yang kami sudah sebutkan, yang mata uang ini itu tidak dapat tersebar secara merata. Jadi ada wilayah Maluku, kemudian Lampung, dan beberapa wilayah lainnya itu tidak dapat mata uang ori. Sehingga pemerintah daerah meminta izin atau meminta kebijakan otoritas untuk mencetak mata uang sendiri. Disebut dengan mata uang Origa atau mata uang Republik Indonesia Daerah. Ini contoh mata uang dari Keresidenan Lampung atau wilayah Lampung. Ini wilayah mata uang yang dicetak di Provinsi Sumatera, dan ini adalah mata uang yang dicetak di Banten. Dan mata uang ini hanya bisa digunakan di wilayah tersebut. Contohnya mata uang Sumatera tidak bisa dipergunakan untuk wilayah Lampung. Begitupun sebaliknya tidak bisa digunakan di wilayah Banten. Mata uang ini juga disebut dengan mata uang Orida atau paper money emergency. Jadi mata uang darurat dari 1946 hingga 1949. Di akhir 49, 27 Desember 1949, Indonesia itu sidang di Den Haag Belanda untuk menentukan kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya. Jadi kita meminta pengakuan dari pemerintah Belanda. Dalam peristiwa tersebut Indonesia sempat berubah bentuk negara dari negara republik menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Mereka mencetak beberapa pecahan 10 rupiah dan 5 rupiah dengan nama Republik Indonesia Serikat, dicetuskan 1 Januari 1950. Namun mata uang ini tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Kenapa? Ketika itu Insinyur Soekarno berpendapat RIS tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, sehingga RIS harus segera dibubarkan dan berubah dari RIS menjadi Republik Indonesia secara utuh. Sehingga pada akhir tahun 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia mencetak mata uangnya secara resmi lagi atas nama Republik Indonesia, menghilangkan kata serikat. Yang sampai saat ini mata uang ini dicetak oleh Perum Peruri. Yang saat ini mata uang kita dicetak langsung oleh Perum. Itu adalah sejarah singkat dari perjalanan uang kertas kita sebelum dan sesudah kemerdekaan. Bagi saya sebagai owner museum uang kertasnya, saya selalu mengatakan selembar uang kertas dapat menceritakan perjalanan hidup bangsa. Uang adalah sejarah dari perjalanan hidup bangsa kita. Jadi tak adanya uang, kita tidak akan tahu perjalanan hidup bangsa kita dari awal menempuh karir sampai hingga saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang Kak Salman sampaikan barusan, yang dapat saya simpulkan adalah ternyata mata uang dari zaman sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan adalah benda yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Saking hebatnya, nilai sejarah yang terkandung dalam satu lembar uang dapat menceritakan perjalanan bangsanya. Persis seperti apa yang Kak Salman katakan, saya pribadi tidak pernah berpikir bahwa mata uang bisa sangat bermanfaat dan berguna sebagai alat transaksi. Saya mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Indra dan Kak Salman karena telah memberikan kami, teman-teman dari kelas 11 MIPA 3, kesempatan untuk belajar hal yang sangat luar biasa hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.